Kadang hidup itu berubah bukan pelan-pelan, tapi langsung ngebut. Itulah yang terjadi pada April setelah malam final Dangdut Akademi 7. Lampu panggung memang padam, sorakan penonton mulai reda. Tapi justru disitulah hidup April benar-benar dimulai. Setelah diumumkan sebagai juara 3, April tidak punya waktu lama untuk menarik napas. Ponselnya terus bergetar, notifikasi masuk tanpa henti. Pesan berdatangan dari berbagai arah. Undangan tampil, tawaran kerja, hingga ajakan kolaborasi mulai muncul satu persatu. Yang menarik, semua ini datang begitu cepat, bahkan nyaris tanpa jeda. Seolah dunia sedang berkata, sekarang giliran kamu. Banyak orang berpikir, juara 3 berarti satu langkah di bawah. Tapi kenyataannya, posisi itu justru menjadi pintu masuk bagi April ke fase hidup yang jauh lebih padat dan menantang. April yang sebelumnya dikenal sebagai peserta berbakat asal Cirebon, kini mulai dipandang sebagai figur publik yang siap melangkah lebih jauh. Perubahan ini tentu bukan hanya soal popularitas, tapi juga soal tanggung jawab. Dari seorang kontestan, April kini harus belajar menjadi profesional, mengatur waktu, menjaga sikap, dan tetap konsisten di tengah jadwal yang mulai penuh. Ini bukan cerita instan. Semua yang datang setelah final adalah hasil dari proses panjang, latihan, air mata, dan tekanan selama berbulan-bulan di panggung di A7. Dan malam itu, meski tidak berdiri di posisi juara 1, April justru berdiri di awal cerita yang jauh lebih besar. Setelah kompetisi resmi ditutup, banyak yang mengira para finalis akan pulang dan beristirahat. Tapi kenyataannya, untuk April, kata istirahat hampir tidak ada dalam kamus. Begitu di A7 selesai, April langsung masuk ke dalam ritme kerja Indosiar yang cepat dan padat. Hampir setiap hari, wajah April muncul di layar kaca. Mulai dari program on air, off air, hingga berbagai acara hiburan yang melibatkan alumni Dangdut Akademi 7. Dari satu studio ke studio lain, dari satu kota ke kota berikutnya. Semua berjalan cepat, rapi, dan penuh tuntutan profesional. Disinilah banyak orang mulai menyadari satu hal. April bukan hanya peserta DA7, tapi aset hiburan yang sedang dibangun. Indosiar tentu tidak akan memberi panggung berulang kali jika tidak melihat potensi besar. Setiap penampilan menjadi ujian konsistensi. Bukan hanya soal suara, tapi juga sikap, stamina, dan kemampuan beradaptasi. Meski terlihat tersenyum di layar, di balik itu ada kelelahan yang tidak selalu terlihat. Bangun pagi, pulang larut, latihan terus-menerus. Tapi April menjalaninya dengan tenang. Tidak banyak keluhan, tidak banyak drama. Inilah fase penting yang sering luput disadari penonton. Fase ketika seorang penyanyi belajar bahwa dunia hiburan bukan hanya soal tampil bagus, tapi juga soal bertahan. Dan April sedang membuktikan bahwa ia mampu berada di ritme itu. Ada satu hal menarik yang terjadi setelah DA7 berakhir. Meski hanya meraih juara 3, dukungan publik untuk April justru terasa semakin besar. Media sosial ramai membicarakannya. Kolom komentar dipenuhi dukungan, dan namanya terus disebut dalam berbagai diskusi penggemar dangdut. Ini membuktikan satu hal penting, hati penonton tidak selalu memilih berdasarkan peringkat. Banyak yang jatuh cinta pada perjalanan, bukan hanya hasil akhir. April dikenal sebagai sosok yang sederhana, sopan, dan rendah hati. Sikap itulah yang membuat publik merasa dekat. Bagi banyak orang, April seperti cerminan anak daerah yang berjuang dengan tulus. Tidak berlebihan, tidak mencari sensasi, hanya fokus memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Dan justru ketulusan itulah yang membuat dukungan datang dengan sendirinya. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa popularitas sejati tidak selalu dibangun dari kemenangan. Ada karakter, ada cerita, ada proses yang membuat seseorang bertahan lama di hati penonton. April punya itu semua. Ketika dukungan publik sudah kuat, dampaknya tidak hanya terasa di layar kaca. Dunia industri pun mulai melirik. Karena bagi brand dan pelaku bisnis, dukungan organik adalah aset yang sangat berharga. Dan di titik ini, April mulai memasuki babak baru yang lebih luas dari sekedar kompetisi.
Di tengah padatnya aktivitas April bersama Indosiar, perhatian mulai datang dari arah yang berbeda. Bukan dari panggung, tapi dari dunia bisnis. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika owner Daviana Skincare secara terbuka mengungkap ketertarikannya pada April. Momen ini pertama kali terungkap lewat sebuah siaran live. Dalam live tersebut, sang owner bercerita bahwa ia mengikuti perjalanan April sejak awal DA7. Ia melihat sesuatu yang lebih dari sekedar kemampuan bernyanyi. Ada aura, ada karakter, ada citra positif yang jarang dimiliki figur publik muda. Yang menarik, komunikasi ini tidak langsung ke April, melainkan melalui Coach Selviama. Sebuah langkah yang menunjukkan etika dan profesionalisme. Owner Daviana Skincare mengirim DM untuk menyampaikan niat bekerja sama. Bukan sekedar promosi sesaat, tapi kolaborasi yang dipikirkan matang. Ini menjadi sinyal penting. Dunia bisnis tidak asal memilih wajah. Mereka mencari sosok yang bisa dipercaya, yang citranya sejalan dengan nilai brand, dan April memenuhi kriteria itu. Bagi April, tawaran ini bukan sekedar peluang finansial. Ini adalah pengakuan bahwa perjuangannya di DA7 menghasilkan sesuatu yang nyata, bahwa apa yang ia bangun di panggung kini mulai berdampak di luar panggung. Jika ditanya kenapa Daviana Skincare melirik April, jawabannya sederhana tapi dalam. April dinilai memiliki aura yang natural, sederhana, dan tetap bersinar. Tidak dibuat-buat, tidak berlebihan. Dalam dunia skincare, kepercayaan adalah segalanya. Brand tidak hanya menjual produk, tapi juga citra. Mereka membutuhkan figur yang terlihat nyata, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan memiliki kesan positif. April masuk dalam kategori itu. April bukan tipe yang memaksakan diri terlihat glamur. Justru kesederhanaannya menjadi daya tarik. Senyum yang tulus, pembawaan sopan, dan sikap rendah hati membuat orang percaya. Dan itulah yang dicari brand. Owner Daviana Skincare sendiri menyebut bahwa April cocok dengan konsep brand mereka. Natural tapi tetap bercahaya. Sederhana tapi punya pesona. Ini bukan soal popularitas semata, tapi soal keselarasan nilai. Kolaborasi yang baik bukan hanya tentang siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling tepat. Dan di mata Daviana Skincare, April adalah sosok yang tepat itu. Meski kerjasama belum terjadi, sinyal ini sudah cukup kuat untuk menunjukkan bahwa April berada di jalur yang benar. Satu hal yang patut diapresiasi dari kisah ini adalah sikap profesional dari pihak Daviana Skincare. Meski tertarik, mereka tidak memaksakan kehendak. Mereka memahami bahwa April sedang berada di masa paling sibuk setelah DA7. Agenda April di bawah Indosiar jelas menjadi prioritas utama. Ini adalah masa emas untuk memperkuat eksistensi di dunia hiburan. Dan owner Daviana Skincare menunjukkan pengertian penuh terhadap hal itu. Dalam live, ia menyampaikan bahwa dirinya siap menunggu waktu yang tepat. Tidak terburu-buru, tidak menekan. Sikap seperti ini jarang, tapi sangat penting. Karena kolaborasi yang baik selalu dimulai dari rasa saling menghormati. Bagi April, ini juga menjadi pelajaran penting. Tidak semua tawaran harus langsung diterima. Ada waktu untuk fokus, ada waktu untuk berkembang, dan ada waktu untuk mengambil peluang baru. Profesionalisme bukan hanya soal datang tepat waktu atau tampil maksimal, tapi juga soal tahu kapan harus berkata belum. Dan April berada di fase belajar tentang itu, menjaga keseimbangan antara peluang dan kesiapan diri. Kisah April setelah DA7 membuktikan satu hal penting. Peringkat bukanlah garis akhir. Juara 3 bukan kegagalan, tapi pintu menuju fase yang berbeda. Dari ribuan peserta yang mendaftar, April berdiri sebagai salah satu yang terbaik. Itu sendiri sudah pencapaian luar biasa. Tapi yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah panggung kompetisi selesai. April tidak berhenti, ia terus melangkah, mengisi panggung, menjaga sikap, dan membuka diri pada peluang baru. Dunia hiburan adalah maraton, bukan sprint, dan April tampaknya memahami itu. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Dengan karakter yang dimiliki April, banyak yang percaya bahwa langkahnya tidak akan pendek. Apa yang kita lihat hari ini hanyalah permulaan.
dari DA7 ke dunia yang lebih luas, dan perjalanan itu baru saja dimulai. Di balik semua jadwal padat dan senyum di layar, ada sisi manusiawi yang sering terlupakan. Lelah, rindu rumah, tekanan, semua itu nyata. April adalah manusia, bukan mesin. Ada hari ketika tubuh lelah, ada malam ketika rindu keluarga datang. Tapi justru disinilah kekuatan mental diuji. Kesibukan yang padat adalah berkah, tapi juga tantangan. Jika tidak diimbangi dengan istirahat dan dukungan, bisa menjadi beban. Beruntung, April dikelilingi orang-orang yang peduli, keluarga, coach, dan tim yang terus mendukung. Rasa lelah bukan tanda lemah. Justru itu tanda bahwa seseorang sedang berjuang, dan April sedang berada di fase perjuangan itu. Yang terpenting, April tahu bahwa istirahat bukan berarti menyerah, tapi cara untuk kembali lebih kuat. Semakin dikenal, semakin banyak suara datang. Tidak semuanya positif. Kritik, komentar miring, dan keraguan adalah bagian dari perjalanan. Namun, satu hal yang perlu diingat, orang yang berkomentar tidak pernah berjalan di sepatu April. Mereka tidak tahu tekanan di balik layar, latihan panjang, dan pengorbanan yang sudah dilewati. April tampaknya memilih fokus pada kritik yang membangun dan membiarkan sisanya berlalu. Sikap ini penting untuk bertahan di dunia hiburan yang keras. Tidak semua suara perlu didengar. Yang penting adalah tetap jujur pada diri sendiri dan tujuan awal. Dan sejauh ini April melangkah dengan tenang. Tidak reaktif, tidak berlebihan. Sebuah sikap dewasa yang jarang dimiliki di usia muda. Di akhir cerita ini, satu hal menjadi jelas. April bukan lagi sekedar peserta Dangdut Akademi 7. Ia adalah bintang yang sedang tumbuh.